Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khomsatul Fitriyah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dari Universitas PGRI Semarang. NIM saya 2153B 12463. Nomor UKG saya 2015 0067 4545. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk peserta didik kelas 6 dari SDIT Quran Insan Mulia dengan materi ajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pamong, saya harapkan masukan bimbingannya untuk ujian kinerja saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senin ceria, Senin semangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tuhan yang solihah. Agar ilmu kita barokah, pagi hari ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua proses belajar kita. Untuk memimpin doa, siapa yang hari ini berangkat pertama kali datang ke kelas? Oh ya, Mbak Safa, silahkan Mbak Safa memimpin doa pagi hari ini. Silakan berdoa dengan Muslim. Jangan diletakkan di depan mata kepala dan hati ditundukkan, mata dipejamkan, berdoamu hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Rabbi sadri wa yassir li amri wa lulukan min lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita
sudah berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan ilmu yang barokah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik salih-salihah, seperti biasa untuk memupuk jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Sebelumnya kita menyanyikan lagu apa hari sebelumnya? Halo Halo Bandung. Kalau Ampar-Ampar Pisang lagu daerah ya, insya Allah nanti kita nyanyikan di akhir. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hafal? Baik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tapi dari serau. Maju tak gentar, mengusik panjang. Maju tak gentar, tentu tidak menang. Bergerak serentak, ya, terima kasih atas semangat kalian dalam menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan duduk kembali. Baik salih-salihah, selanjutnya kita akan mempelajari subtema 2. Kemarin kita sudah menuntaskan subtema 1, hari ini kita mempelajari subtema 2 pembelajaran 1. Tema 5 apa? Tentang wirausaha. Subtema 2 ini kita akan belajar tentang usaha di sekitarku. Kemudian muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kita masuk hari ini untuk pembelajaran salih-salihah pada tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang usaha di sekitarku. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, setelah nanti kalian bermain peran, diharapkan kalian memahami usaha di sekitar kalian. Begitu ya. Kemudian kalian bisa menganalisis kegiatan usaha di sekitar kalian dengan rinci. Yang kedua, setelah kalian melakukan kegiatan bermain peran dengan subtema usaha di sekitarku, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk peta pikiran tentang kegiatan usaha di bidang ekonomi yang tepat. Kemudian nanti kita akan melihat video tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Setelah itu diharapkan kalian bisa mendeteksi mana-mana benda magnetis dan mana-mana benda non-magnetis dengan benar. Setelah melakukan percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis, diharapkan anak-anak dapat menyajikan laporan dengan sistem. Salih-salihah, coba kalian ingat baik-baik. Apa saja benda atau barang yang kalian butuhkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita akan mencoba menggali kebutuhan hidup manusia. Siapa yang sudah siap dengan jawabannya? Mbak Dia? Air digunakan untuk wudhu atau minum bisa. Kemudian Mas Farhan, mandi butuh benda apa saja? Air, sabun, sampo, sikat gigi, odol. Ya, keren. Kemudian setelah itu beraktivitas apa lagi? Mbak siapa tuh? Hanifah. Membaca Al-Quran butuh benda apa saja? Al-Quran. Kemudian aktivitas apa lagi? Mukena. Aktivitas salat ya, butuh mukena. Mas Bian? Makan untuk sarapan. Makan butuh benda apa saja makan? Nasi jelas. Sendok. Lauk. Piring. Nasi ya, beras, terbuat dari beras. Apalagi benda yang dibutuhkan saat makan? Kalian makan sambil duduk? Butuh meja? Butuh kursi? Iya, keren. Kemudian setelah makan kita tata-tata ke sekolah. Perjalanan ke sekolah butuh benda apa saja? Ada yang motor, ada yang angkot, ada yang sepeda. Ya, ada yang jalan kaki juga. Saat jalan kaki kalian melintasi apa? Jalan ya. Di jalan itu ada benda aspal. Kemudian setelah sampai di sekolah, kalian melakukan aktivitas belajar butuh apa? Buku, pensil, penghapus, pulpen, tipek, spidol, krayon.
Menyusun. Menggaris. Pensil warna. Apa lagi? Air minum. Nah, soli-solihah itu baru perhatikan soli-solihah. Itu baru rentetan kegiatan aktivitas kita dari pagi. Bangun tidur jam berapa itu? 4:30 kita salat subuh ya, sampai kita ke sekolah jam 8 pagi misalnya, jam 7 pagi. Soli-solihah itu baru benda-benda yang kita gunakan, yang kita pakai sejak jam berapa kita bangun tidur? 4:30 sampai kita sampai di sekolah jam berapa? Jam 7. Dari 4:30 sampai jam 7 sudah berpuluh-puluh benda yang kita butuhkan. Sekarang Ustazah tanya, benda-benda itu tiba-tiba ada sendiri atau ada yang membuat? Ya, ada yang membuat atau ada yang memproduksi. Nah, soli-solihat, kita akan lihat benda-benda itu, kemudian kita akan lihat juga siapa pembuatnya. Kita saksikan bagaimana pelaku usaha Bapak Andrini menggunakan bahan-bahan limbah kayu untuk kegiatan usahanya. Jadi kalau limbah kayu di sebagian tempat itu dibuang, tidak dimanfaatkan, oleh beliau dijadikan kerajinan, kemudian bisa meningkatkan harga jual. Karena ada yang membuat, tentu di situ akan banyak pihak-pihak yang terlibat. Kita urai satu persatu ya. Kita urai satu persatu ya. Ya. Kita mulai dari apa tadi? Air. Air biasanya diproduksi oleh pabrik apa? Ya, beberapa. Coba kalian sebutkan beberapa produsen air mineral. Ada Kafur, Aqua, mineral, air, Afid. Nah, ya, itu adalah pabrik-pabrik yang memproduksi air mineral. Kemudian untuk alat sholat, tentu ada yang memproduksi juga kan? Ya, ada sajadah, mukena, kemudian sarung, itu juga bagian dari barang-barang yang harus diproduksi. Nah, soli-solihat, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu usaha-usaha di sekitar kita. Sekarang coba kalian ingat-ingat rumah kalian, kemudian diingat-ingat tetangga kanan kirinya, depan belakang kalian. Adakah di antara tetangga kalian yang memiliki usaha? Iya. Ada? Sudah kalian ingat? Boleh disebutkan usaha-usaha apa yang ada di lingkungan kalian? Mas Bian? Berjualan baju. Berjualan baju. Siapa itu tetanggamu? Ya. Ya, tuh ada lagi Mbak Siva? Penjahit. Ya, keren. Mas Aziz? Membuat tempe. Kemudian Mbak Kesya? Pabrik tahu. Mbak Kasih? Pabrik kerajinan anyaman. Mas Nadif? Penjual batako. Keren. Usaha ayahnya Ustazah juga penjual batako. Ada lagi usaha di sekitar lingkungan kerja, lingkungan tinggal kalian? Dah. Baik, Solis. Ada lagi Mas Ian? Jasa fotokopi. Jasa fotokopi. Ya, keren. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, luar biasa. Nah, Solis-solihat, hari ini kita akan belajar bermain peran, memerankan pelaku-pelaku usaha yang ada sekitar kita. Ustazah beri waktu 10 menit untuk merencanakan di kelompok masing-masing akan melakukan usaha apa, siapa jadi apa, butuh barang-barang apa. Silahkan kalian rencanakan bersama kelompok masing-masing. Bisa difahami? Bisa. Silakan Ustazah beri waktu 5 menit ke depan. Musyawarah.
Sudah selesai diskusinya? Keren. Usaha apa yang akan kalian jalankan? Penjual buku. Wow, penjual buku. Siapa berperan menjadi pencetak bukunya? Aziz. Mas Aziz. Yang berperan menjadi kebutuhannya apa saja selain mencetak buku? Buku. Buku jadi cetak, terus Tinta. habis dicetak Disusun. di packing ya, di packing atau dikemas, habis itu diedarkan, didistribusikan, kemudian dijual oleh penjual toko. Assalamualaikum kelompok anggur. Sudah selesai diskusinya? Mau berperan menjadi pelaku usaha apa? Penjual. Oh, jadi ini barang dagangan. Oh iya. Sekarang untuk menjual tas butuh apa saja? Modal. Kemudian bahannya apa saja? Kain. Kemudian plastik, resleting, apa lagi? Hah? Besinya, kemudian kemudian setelah selesai penjualan kalian membutuhkan tenaga pendistribusi. Akan kalian jual kemana ini? Baik, silahkan setelah ini kalian melakukan aktivitas jual beli atau aktivitas usaha dengan produk tas. Siapa yang berperan menjadi penjual tasnya? Mas Agung dan Mas Nadif. Ditata yang rapi dagangannya, kemudian nanti yang lain melakukan proses tawar menawar, begitu ya. Silakan tepuk tangan buat kelompok durian, keren. Selesai diskusinya? Mau melakukan usaha apa? Peran usaha apa? Laundry. Laundry itu berarti membutuhkan apa saja? Pencuci, mesin cuci, terus setrika, sabun, plastik, apa lagi? Pewangi. Sudah dibagi tugasnya, siapa berperan menjadi apa? Ya, salih-salihah, Ustazah sudah berkeliling menanyakan hasil diskusi kalian. Kelompoknya Mas Aziz akan menjadi pelaku usaha penjual buku. Kelompoknya Mbak Askia sebagai usaha laundry. Kelompoknya Mas Agung akan menjual tas. Kemudian kelompoknya Mbak Hanifah akan menjual mushaf Al-Quran dan buku-buku agama ya. Nah, salih-salihah, Ustazah beri waktu 10 menit ke depan untuk melakukan peran aktivitas jual beli atau peran pelaku usaha. Silahkan boleh berdiri dari tempat duduknya untuk melakukan transaksi, tawar menawar, menanyakan barang dan seterusnya. Siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli, lakukan peran masing-masing. Sudah siap? Siapkan juga, jangan lupa kalau kita transaksi kita butuh apa? Uang. Siapkan juga uang untuk membeli dan kembaliannya jika diperlukan. Yang mana? Ini berapa satu? 2000. Sama 2000 semua? Iya, sama 2000 semua. Ini aku beli ini dan juga ini. Harganya 4000. Ini dia, Pak. Kasih. Ini berapa? Ini 5000. Ini satu berapa? Ini satu berapa? Minyak 2000. Coba saya lihat. Suara. Ini Beli buku juga. oh, itu semuanya 74 isi ki. Kan saya cuma mau. Betul sah? 1.000. Oh, bukan. Saya beli barang semuanya ya. Iya. Boleh ya. Ya, boleh. Mana bolehnya, Pak? Ini kurang ini, Pak. Berperan sebagai pelaku usahanya? Seru? Tepuk tangan buat kelompok kalian. Luar biasa. Selanjutnya silahkan melakukan aktivitas kelompoknya Mbak Astia dengan pelaku usaha laundry. Iya. Bulan di apa? Baju.
aktivitas mencucinya, Mbak? Iya, Ut. Oh iya. Nggak pakai mesin cuci toh, Mbak? Tidak, Ut. Oh, manual. Yang bersih biar pelanggannya senang. Itu kegiatan apa dalam laundry, Mbak? Oh, menyetrika. Oh, aktivitas mengemas, ya? Oh, ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok laundry. Nah, kalian sudah bermain peran tentang kegiatan usaha. Kalian juga sudah mencari barang atau benda yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha. Nah, solih-solihah, tadi juga kalian sudah menguraikan apa-apa saja barang-barang ekspor dan barang-barang impor. Di antara barang-barang itu tentu ada benda-benda yang nanti akan kita pelajari sebagai benda magnetis dan benda non-magnetis. Misalnya, kalian dalam kegiatan fotokopi, ada benda apa saja? Kita akan melihat benda-benda yang dibutuhkan. Ya, kertas. Alat mesin cetak, kemudian dan dalam kegiatan usaha barber tadi, gunting, potong rambut. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi, mengelompokkan mana di antara benda-benda ini yang termasuk benda-benda magnetis dan non-magnetis. Gitu ya. Baik, solih-solihah, sekarang kita akan melihat video percobaan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Kita akan menyaksikan sebuah video berupa percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Bisa ya, koin magnetis atau tidak magnetis? Oh, koin tidak menempel. Ada beberapa jenis bahan dari koin ya. Uang koin itu terbuat dari beberapa bahan. Untuk yang nominal 500-an bukan dari besi, sehingga tidak bisa menempel. Pernah melihat koin 1000-an? Itu terbuat dari bahan apa? Besi, makanya bisa menempel. Baik di kutub utara maupun di kutub selatan, dia bisa menempel. Kalian sudah pernah membaca bahwa kekuatan magnet di area kutub itu memiliki kekuatan daya tarik yang lebih kuat. Baik, solih-solihah, setelah kalian bermain peran, kalian melihat video pemanfaatan limbah menjadi berkah. Sekarang waktunya mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berikut akan Ustazah bagikan. Silakan dibagi sesuai dengan jumlah kelompoknya. Silakan dibagi. Satu-satu ya.
Siapa yang siap mempresentasikan hasil untuk LKPD 1? Amati gambar dan tulisan kegiatan wirausaha apa saja yang terdapat pada gambar di atas. 1. Jasa fotokopi. Ya, seperti milik siapa? Fotokopiannya siapa di pabrikan itu? Mas Hermano, ya milikmu juga ya. Kemudian yang kedua, gambar apa itu? Jasa potong rambut. Barber atau potong rambut. Dan jasa servis motor. Ya, betul. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Bian. Hasil LKPD selanjutnya, siapa yang akan mempresentasikan? Ya, kelompoknya Kesya, ada 3 orang yang ngacung. Buatlah laporan secara Yang keras. Buatlah laporan secara tertulis berdasarkan informasi yang kalian peroleh tentang pernyataan di atas pada kolom di bawah ini. Laporan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Komoditas ekspor impor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Komoditas ekspor kelapa sawit. Sama kelapa siapa apa aja komoditas ekspor Indonesia? Kelapa sawit, betul. Tembakau, ya betul. Kopi. Ya, kopi. Selanjutnya Mbak. Komoditas impor yaitu minyak, gas, perangkat. Ya, minyak, gas, dan perangkat elektronik. Ada yang berbeda komoditas ekspor dan impornya? Sama semua? Oh iya. Terima kasih Mbak Kasih. Tepuk tangan buat Mbak Kesya dan kelompoknya. Kita telah menyelesaikan mengelompokkan benda-benda magnetis dengan non-magnetis. Ustazah akan mengambil 1 contoh benda magnetis dan 1 contoh benda non-magnetis, yaitu kertas dan misalnya pulpen yang terbuat dari besi ya. Ada kan ya pen besi ya? Kita akan belajar tentang formulir dan daftar riwayat hidup yang nanti akan kita tuangkan dalam selembar kertas. Begitu ya. Untuk selanjutnya kita akan menyimak dulu materi di PPT tentang isi dari daftar riwayat hidup yang akan kita pelajari berikutnya. Daftar riwayat hidup ya. Namanya daftar. Berarti ada beberapa poin di dalam daftar itu. Riwayat berarti apa? Sejarah hidup. Jadi daftar riwayat hidup adalah sejarah kehidupan seseorang. Kita akan menemukan beberapa identitas yang ada dalam daftar riwayat hidup. Apa saja solih-solihah? Yang pertama, data diri. Bisa dilihat data diri meliputi nama, umur, tempat tanggal lahir, apa lagi? Kebangsaan dan agama. Kemudian ada riwayat pendidikan. TK-nya sekolah di mana, SD-nya sekolah di mana, SMP-nya sekolah di mana, SMA-nya sekolah di mana, kuliahnya S1-nya sekolah di mana. Kalau punya riwayat pendidikan yang sampai tinggi, S2-nya kuliah di mana, S3 kuliah di mana. Mudah-mudahan kalian bisa sampai S3 ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, tuntas sudah kita belajar hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Ya. Setelah kalian mempelajari pembelajaran 1 yang berisi 3 mupel, saatnya kuisis. Silakan dikeluarkan handphone yang sudah kalian bawa hari ini. Kita akan menggunakannya untuk kuisis. Ustazah sudah kirimkan link di grup WA. Kalian klik link yang paling bawah. Sudah? Ustazah cek. Sudah ada Mbak Kesya. Ya, Mbak Kasih memimpin.
quizzes kita. Let's see who's the winner. Nomor 1, nomor 2 dan Mas Aziz nomor 1. Yeay. Solih-solihah, selesai sudah belajar kita pagi hingga siang hari ini. Saatnya mengambil kesimpulan. Dapat ilmu apa kalian hari ini? Mbak Hanifah? Ya, mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis. Siapa lagi yang dapat ilmu hari ini? Mas Dimas dapat ilmu apa? Cara mengisi formulir dan daftar riwayat hidup ya. Siapa lagi yang dapat ilmu hari ini? Mas Aziz, Mas Farhan? Formulir. Ya, tentang formulir. Kemudian Mas Farhan dapat ilmu apa? Iya, keren. Perbedaan ekspor dan import. Ada lagi ilmu yang bisa kalian dapatkan hari ini? Makasih. Apa saya lihat? Hah? Oh iya, kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, untuk menambah kecintaan kita pada alma mater, sekolah kita tercinta SDIT Quran Insan Mulia, kita akan menyanyikan Mars SDIT bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Generasi muslim masa depan, menyongsong masa depan. Kami generasi muslim masa depan, alurkan dan sunnah nabinya. SDIT Quran Insan Mulia mendidik generasi muslim masa depan. SDIT Quran Insan Mulia mendidik generasi cerdas dan mulia. Muslim masa depan. Solih-solihah, kita telah menuntaskan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang kalian dapat dari awal sampai akhir baru saja ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik solih-solihah, untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Untuk memimpin doa, Ustazah minta ketua kelas dipersilahkan. Sikap berdoa. Doa penutup majelis. Doa bepergian. Doa naik kendaraan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah berdoa. Ustazah akhiri, Ustazah minta maaf ya. Sudah Ustazah maafkan sebelum kalian meminta maaf. Baik, solih-solihah, Ustazah akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi